Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang luar biasa, program yang membangun kerohanian kita, program yang diberkati Tuhan, SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Hari ini kita masuk ke dalam episode yang ke-44. Kita akan membahas Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai ayat 17. Saya akan bacakan bagi kita. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah ku sembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripada-Mu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku. Syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur pasal 40 ini adalah respon atas kebaikan Tuhan. Mazmur pasal 40 ini adalah ungkapan hati Daud atas keselamatan yang Tuhan telah nyatakan atas hidupnya. Kalau kita lihat dalam ayat 1 sampai 2, Daud menggambarkan bagaimana Allah menyelamatkan dirinya dari kehancuran dan menegakkan hidupnya kembali. Kalau kita lihat di dalam ayat ke-17, Daud juga melukiskan bahwa meski Daud miskin dan sengsara, namun Allah tetap memperhatikan dan menolongnya. Daud mengalami dan merasakan bahwa dalam penderitaan yang sehebat apapun, Tuhan menjadi penolongnya dalam kesesakan. Ayat ke-17 berkata, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Meskipun Daud sengsara dan miskin, tetapi Tuhan yang maha besar itu, dikatakan oleh Daud, memperhatikan dia. Dan Tuhan yang maha besar itu adalah Tuhan yang menolong Daud dan meluputkan Daud. Dia katakan, ya Allahku, janganlah berlambat. Nah, oleh karena
keselamatan yang datang dari Tuhan, kebaikan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan atas hidup Daud, saya mempelajari dari Mazmur pasal 40 ini, ada 3 respon Daud kepada Tuhan. Yang pertama itu, Daud memanjatkan syukur dan puji-pujian kepada Allah yang telah menyelamatkan dia. Ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Yang kedua, Daud bersedia bahkan suka melakukan kehendak Tuhan. Saya akan baca dalam ayat ke-8, dikatakan oleh Daud, "Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allah." Luar biasa ya. Karena kebaikan Tuhan yang dia sadari, dia berkata, "Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku." Ini respon Daud karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Ya, dia bersedia, bukan hanya bersedia, bahkan, nah ini yang luar biasa. Kadang kita bersedia aja belum tentu mau, ya. Tetapi Daud bukan hanya bersedia, tetapi Daud suka melakukan kehendak Tuhan. Daud memiliki kesadaran ketaatan kepada Tuhan itu jauh lebih berharga dibandingkan persembahan dalam bentuk jasmani. Nah, dikatakan di dalam ayat yang ke-6, "Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut." Jadi Tuhan itu lebih berkenan kepada ketaatan. Bukan berarti memberi persembahan kepada Tuhan itu Tuhan tidak berkenan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan lebih suka ketaatan kita. Hendaklah kita memberi karena taat kepada Tuhan. Yang ketiga, respon Daud kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan adalah Daud bersukacita untuk mengabarkan karya Tuhan kepada orang lain. Kita lihat dalam ayat ke-9 dikatakan, "Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar." Jadi Daud mengabarkan keadilan Tuhan. Bahkan dikatakan, "Tidak kutahan bibirku." Untuk apa? Mengabarkan keadilan Tuhan. "Engkau juga tahu, ya Tuhan." Ayat ke-10, "Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu ku bicarakan, ku beritakan," kata Daud. Ini bentuk respon dari Daud akan kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar hari ini respon orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Nah, kita ini adalah orang-orang yang telah menerima kebaikan Tuhan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Yang setuju katakan amin ya. Nah, pertanyaannya adalah, adakah ketiga hal yang tadi saya bagikan? Yang pertama, bersyukur, taat, dan memberitakan keadilan dan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Adakah 3 hal ini di dalam kehidupan kita? Sebagai bentuk respon dari kebaikan Tuhan yang kita telah terima. Betapa luar biasa Allah menolong kita, menyatakan kebaikannya atas kita. Kita adalah orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan saya mau sampaikan kepada kita, terlalu banyak, terlalu besar jumlahnya, kita tidak bisa menghitung kebaikan Tuhan. Saya akan tutup dengan saya membaca Mazmur pasal 40 ayat 5, dikatakan begini, "Banyaklah yang telah kau lakukan." Jadi banyak yang telah Tuhan lakukan bagi kita. "Ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung." Biarlah kiranya kebenaran firman ini memberkati setiap kita. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara, di akhir program ini izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, support doa, taruh tangan kanan Bapak Ibu di dada Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah dengar firman-Mu yang mengajar kepada kami
bahwa kami adalah orang-orang yang telah menerima kebaikan Tuhan, dan berilah kekuatan bagi kami untuk merespon kebaikan-Mu dengan cara hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup selalu bersyukur, hidup memberitakan Injil dan kebenaran Tuhan. Hamba doa sekarang bagi tangan-tangan umat-Mu yang ditaruh di dada mereka, yang menandakan mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, menandakan mereka membutuhkan keajaiban dari Tuhan. Jamah mereka, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, bahkan mereka yang membutuhkan pekerjaan, hari ini hari mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Mereka yang berdoa untuk jodoh, Tuhan berikan jodoh yang terbaik. Bahkan mereka yang jatuh dalam dosa, Tuhan angkat dan ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya dan alami kuasa doa, kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.